warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mariam dengan NIM 200441150 dari kelompok 2 yang akan menjelaskan sedikit mengenai keamanan sistem operasi dan perangkat lunak. Nah, secara umum sistem operasi perangkat lunak pada lapisan pertama dapat yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Kemudian sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Tapi seiring berjalannya perkembangan pengetahuan dan teknologi, pada saat ini dapat berbagai sistem operasi dan keunggulan masing-masing. Adapun fungsi dari sistem operasi, yang pertama itu ada manajemen sumber daya komputer, kemudian ada berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat, dan juga ada menghubungkan hardware, ada juga yang dapat mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat, dan juga ada yang dapat mengatur kerja perangkat. Kemudian ada jenis-jenis dari komputer. Yang pertama itu ada sistem operasi stand analog, kemudian sistem operasi live CD, kemudian sistem operasi embedded, kemudian sistem operasi jaringan. Nah, pada presentasi yang saya lakukan kemarin ada 3 pertanyaan yang dapat saya rangkum dan saya akan menjawab di sini. Di mana pertanyaan-pertanyaan itu ada dari kelompok 10, kelompok 7, dan kelompok 2 yang belum terjawab. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, di mana dia bertanya sistem operasi yang saat ini yang paling aman apa? Coba jelaskan. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwa pada saat ini sistem operasi paling aman yaitu Linux. Mengapa saya mengatakan demikian? Bahwasanya penelitian baru ini dari Google Project Zero menemukan bahwa platform Linux merupakan sistem operasi jauh lebih aman daripada Microsoft Windows dan Apple Mac OS. Dia itu termasuk peringkat yang lebih tinggi, bukan karena Linux sepenuhnya aman. Namun demikian, tetapi sebaliknya itu karena developer yang pemeliharaan platformnya bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan yang muncul. Kemudian ada dari pertanyaan dari kelompok 2 yang dimana pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi ancaman aktif dan ancaman pasif. Nah, dalam sistem operasi memang terdapat 2 bagian ancaman, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif pada presentasi saya kemarin, di mana cara menanggulangi ancaman tersebut maka bisa menggunakan metode pengendalian di mana merupakan satu cara yang masih efektif dalam mengatasi ancaman terhadap sistem operasi, yang dimana itu dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pengendalian data secara umum atau general control, yang merupakan pengendalian sistem teknologi informasi paling luar dan harus dihadapi terlebih dahulu oleh pemakai sistem informasi. Kemudian ada yang kedua itu pengendalian aplikasi, yang merupakan pengendalian dipasang pada pengelolaan aplikasi, yaitu berupa pengendalian masukan, pengendalian pengelolaan, dan pengendalian pengeluaran. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 7, di mana pertanyaannya jelaskan gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada saat membangun keamanan sistem operasi perangkat lunak. Nah, pada pertanyaan ini bahwa gangguan yang bisa saja terjadi pada saat membangun sistem operasi tersebut yaitu kegagalan dalam membangun sistem itu sendiri. Contohnya pada saat kita membangun sistem itu tiba-tiba adanya error pada BIOS atau hard disk rusak dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi sedikit materi mengenai keamanan sistem operasi dan perangkat lunak, dan juga jawaban-jawaban dari kelompok yang kemarin bertanya pada saat presentasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.